Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, Manajemen Organisasi Nirlaba. Anggota dengan tema Dinamika Jasa dan Pentingnya Pemasaran Organisasi Nirlaba. Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian jasa menurut para ahli dan juga karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu pengertian jasa. Jasa sendiri mempunyai arti yaitu sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi untuk jasa ini adalah sesuatu ataupun produk yang mana produk ini diciptakan untuk dirasakan oleh banyak orang. Nah, kemudian menurut para ahli sendiri, yang pertama dari Kotler, yaitu jasa adalah setiap tindakan ataupun unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Nah, jadi menurut Kotler ini, jasa adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh salah satu individu kemudian diberikan kepada khalayak umum. Nah, akan tapi jasa ini tidak ada wujudnya. Misalkan kita memberikan kipas angin. Nah, kalau jasa sendiri bukan seperti itu. Jadi kita memberikan tanpa ada wujudnya. Itu. Kemudian untuk pengertian yang kedua yaitu dari Zeitam dan juga Bittner. Zeitam dan juga Bittner ini sepakat bahwasanya jasa itu pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwasanya semua produk apapun selain fisik kemudian dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan. Nah, untuk memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. Nah, di sini juga tiga tokoh ini menyebutkan bahwasanya jasa itu tidak ada fisiknya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tokoh yang terakhir yaitu adalah Paine. Nah, untuk Paine sendiri menjelaskan bahwasanya jasa itu adalah sebuah ataupun sesuatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur tidak berwujudan yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jadi jasa ini tidak mempunyai hak milik. Jadi ketika contohnya seperti ini, ketika seorang dosen memberikan ilmu ataupun memberikan wawasan terkait bagaimana sih cara mengurangi angka 5 supaya menjadi 3. Nah, itu bukan bukan ilmu itu bukan kok miliknya dosen itu, akan tapi ilmu itu adalah miliknya umum. Jadi ketika dosen itu memberikan ilmu kepada mahasiswanya, itu kok pindah kepemilikan, akan tetapi mentransfernya seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ada karakteristik nirlaba. Nah, menurut Muhammad Mahsun sendiri, untuk karakteristik nirlaba itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayarannya kembali. Jadi untuk sumber dana terkait untuk memajukan organisasi nirlaba ini adalah salah satunya dari para penyumbang yang penyumbang itu tidak mengharapkan bahwasanya sumbangannya itu akan kembali, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Nah, ini adalah sesuai dengan namanya yaitu nirlaba ataupun organisasi yang tidak mencari keuntungan. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Jadi organisasi nirlaba ini tidak mempunyai hak milik perorangan, akan tapi hak miliknya adalah hak milik umum, untuk hak miliknya masyarakat umum, seperti itu. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya itu pentingnya pemasaran organisasi nirlaba.
di sini organisasi nirlaba ini sangat penting pemasarannya bagi masyarakat, karena masyarakat bisa mengetahui bagaimana kinerja organisasi tersebut dan mengetahui kinerja visi atau visi misi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Maka masyarakat bisa mengetahui bahwa apakah organisasi ini maju ataukah organisasi ini organisasi yang tidak maju. Ya, di sini pentingnya pemasaran organisasi nirlaba. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi guna mempertahankan perkembangan. Jadi produk-produk seperti apa ya, ambil contoh seperti Samsung lah. Samsung itu kan ia memamerkan produknya agar seorang atau si pembeli agar berminat dengan produk apa yang telah dipamerkan pada produk atau iklan tersebut. Selanjutnya, pemasaran mencakup usaha-perusahaan yang dimulai dan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan. Ya, di sini sebuah organisasi itu harus memiliki tujuan, yaitu salah satunya mengetahui kebutuhan dari konsumen. Jadi tidak hanya terfokus pada pembuatan produk, tapi bisa mengetahui kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang selanjutnya itu keunikan pemasaran jasa. Di sini ada 4 keunikan pemasaran jasa, yaitu yang pertama, tidak berwujud. Ya, pemasaran jasa itu tidak berwujud. Kadang yang dimaksud tidak berwujud itu jasa bersifat tidak berwujud, artinya tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Ya, jadi seseorang atau apa istilahnya, seorang yang ingin memasuki organisasi tersebut itu harus membelinya atau memasuki ke organisasi tersebut agar mengetahui bagaimana jalannya organisasi tersebut, apakah maju ataukah biasa saja. Yang kedua yaitu jasa tersebut. Interaksi penyediaan jasa dengan konsumen terjadi ketika jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jika konsumen membeli satu jasa, maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber atau pihak penyedia jasa. Yang selanjutnya yaitu berubah-ubah. Jasa diberikan seringkali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikan, kapan dan di mana penyaji jasa tersebut dilakukan. Maksudnya di sini jasa itu bisa berubah-ubah. Contohnya seperti guru, jasa guru itu bisa berubah-ubah dari satu guru dan guru lainnya, itu informasinya tidak sama atau jadi perbedaan pendapat seperti itu. Yang terakhir adalah tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Dalam hal ini jasa berbeda dengan barang, karena biasanya barang dapat disimpan dan digunakan berulang-ulang kali. Maka tidak demikian dengan jasa. Apabila jasa tidak langsung digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Maksudnya di sini jika kita mendapatkan ilmu itu kita harus mengamalkan secepatnya dan melakukan amalan yang berulang kali agar kita tidak lupa dengan apa yang telah disampaikan oleh guru atau jasa tersebut.